Selamat datang di channel Sejarah. Mari kita simak peristiwa penyerangan Senopati ke Pasuruan. Setelah Madiun jatuh, menyusul suatu periode yang biasanya dibesar-besarkan, yaitu peperangan dengan Pasuruan. Dalam Babat Tanah Jawi mengisahkan bahwa Adipati Pasuruan tahu bahwa akan datang serangan dari Senopati. Ia memutuskan hendak menyerah dan untuk itu disediakannya upeti. Tetapi bawahannya Bupati Kaninten berniat mengadakan perang tanding dengan Senopati. Niatnya itu kemudian mendapat persetujuan. Mendengar berita itu, Senopati berangkat dari pesanggerahannya untuk menghadapinya dengan naik kuda dan berpakaian biru tua bersama 40 prajurit numbak cemeng atau ahli tombak yang juga berpakaian biru tua. Ia pura-pura berlaku hanya sebagai pemimpin pasukan penombak itu. Pertarungan pun dimulai disaksikan oleh para pengiring yang bersorak-sorai. Setelah berdoa, Senopati dapat melukai lutut musuhnya sehingga terlempar dari pelana dan pingsan. Ki Kaninten kemudian dinaikkan di atas seekor kuda betina yang pincang tanpa pelana dengan tambang tebal sebagai kengkang dan dikirim kembali kepada gustinya di Pasuruan. Ia diantar oleh 40 prajurit numbak cemeng. Korban itu memberitahu gustinya siapa yang mengalahkannya, kemudian berkata, "Jika semula saya tahu bahwa yang bertarung dengan saya itu Senopati, saya tidak akan berani pulang, lebih baik mati saja." Adipati Pasuruan yang marah segera memerintahkan agar Ki Kaninten dipancung, tetapi kapaknya patah. Cairan timah segera dituangkan ke dalam tenggorokannya sampai ia mati. Adipati Pasuruan kemudian memberi hadiah kepada 40 prajurit Senopati itu dan mengirimkan seorang utusan yang membawa upeti untuk Senopati sebagai tanda takluk dan penyerahan kerajaan Pasuruan. Senopati merasa bergembira dan berkata kepada utusan tersebut, "Sampaikan bahwa saya segera kembali ke Mataram dan bahwa gustimu telah mengepalai daerahnya. Tetapi apabila ada perintah mengenai bupati-bupati Jawa Timur, hendaklah perintah itu dipatuhi." Setelah itu Senopati kembali ke Mataram. Agak berlainan dengan Serat Kanda tetapi lebih fokus ke militer. Serat Kanda melaporkan bahwa Adipati Kaninten menyarankan kepada gustinya supaya menyerang Senopati dengan 2.000 orang prajurit. Senopati bergerak dari Madiun untuk menghadapi orang Pasuruan itu. Pada mulanya terjadi pertempuran biasa yang membuat orang Mataram kehilangan keberanian. Keesokan harinya terjadi perang tanding antara Senopati dan Ki Kaninten. Kuda Senopati terluka kepalanya dan lari entah kemana. Tentara Pasuruan bersorak-sorai ketika Senopati datang kembali. Dengan tombak Kiai Pleret, Senopati berhasil melukai Kaninten pada paha kirinya. Kaninten jatuh ke tanah dan meminta agar ditusuk sampai mati. Senopati menyuruh prajuritnya untuk mendudukkan Kaninten menghadap ke belakang di atas seekor kuda betina dan selanjutnya diantar kembali ke Pasuruan oleh 40 orang. Demikian peristiwa perluasan pengaruh Senopati ke timur dengan menaklukkan Pasuruan.